Neymar kayak kalau di Indo kayak Beckham Putra nih. Kalau masuk diomongin nggak masuk jauh. Iya dong. Apakah mungkin Jerman kena kutukan atau karmanya Mesut Ozil? Apa musik? Jauh. Saking hebohnya nih guys. Halo Sobat Bola Skor, balik lagi bersama kita di acara Anak Gawang. Tentunya kalian pasti baru ngeliat aku lagi kan? Apa kabar sih kalian? Di sini sudah ada Bang Gaza dan Bang siapa? Bang Johan. Nih kita selama beberapa menit ke depan pasti bakal ngobrolin yang seru-seru, terutama tentang Piala Dunia ya Bang ya. Betul. Dan kebetulan udah banyak kejutan yang terjadi nih, kayak Jerman, Belanda, auto pulang kampung ya. Tapi semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oke, langsung aja nih. Kita ke Bang Gaza dulu kali ya. Gimana nih Jerman sama Belanda udah di udah RIP alias udah tewas ya Bang. Ini kejutan banget kan. Udah awalnya tuh mungkin banyak fans Belanda atau Jerman Ya. yang nebaknya kayak bakal sampai final atau Bener. bahkan juara gitu. Nah menurut lo ini gimana? Sebenarnya kalau ya Jerman, terutama Jerman kan diunggulkan banget tuh sebenarnya kan di Piala Dunia kali ini. Cuman ya secara mengejutkan kalah di 32 besar sama Paraguay lagi kalahnya kan. Aduh. Itu tuh bener-bener mengejutkan lah sebenarnya. Kalau Belanda tidak terlalu mengejutkan menurut gua karena lawannya juga Maroko. Yang mana Maroko emang ya Lumayan kuat ya. iya, juga. levelnya juga emang udah di atas lah kalau Maroko. Bahkan mungkin di atas Belanda karena ranking FIFA-nya juga kalau nggak salah Maroko itu di atas Belanda kan. Jadi memang kalau Belanda dipulangin Maroko tuh tidak terlalu mengejutkan menurut gua. Yang mengejutkan dari Belanda cara mainnya sebenarnya kemarin tuh bertahan banget lawan Maroko. Terutama dari babak kedua sampai akhir mainnya bener-bener parkir bis, nyerangnya jarang banget dan di akhirnya sampai penalti dan penalti banyak yang gagal juga kan, akhirnya pulang. Nah Jerman yang jadi masalah nggak tahu juga tuh kenapa, cuman emang dia bukan sial ya apa ya, Jerman setelah juara emang dia nggak pernah bagus di Piala Dunia juga ya Bang ya. Hasilnya kan dari 2014 dia juara, 2018 sampai sekarang tuh fase grup aja nggak lolos. Edisi kali ini doang dia baru lolos dari fase grup, dan itu juga mungkin karena tahun ini lebih banyak tuh klubnya kan jadi nggak 32 lagi. Jadi ya kalau mengejutkan ya mengejutkan Jerman karena lawannya Paraguay doang yang harusnya tuh bisa dikalahin, ternyata kalahnya kayak gitu kan, penalti juga. Jadi ya kalau menurut gue sih gitu. Apakah mungkin Jerman kena kutukan atau karmanya Mesut Ozil? Apa musik? Jauh. Yang bilang tuh katanya wah ini nih karmanya nih gara-gara Mesut Ozil gitu. Enggak, karmanya gara-gara ini ngambil piala dari Messi sih kayaknya itu Jerman. Bukan gara-gara Ozil. Tapi banyak soalnya yang ngomong kayak gitu. Nah kalau Bang Johan sendiri menurut lu gimana nih? Kalau ngelihat Jerman itu sebenarnya skuadnya bagus kan, ada Jamal Musiala, terus ada depannya kayak Havertz, terus salah satu orang yang patut disalahkan kalau mau ya Julian Nagelsmann. Karena apa? Karena ada rumor yang berkembang Jerman ini ditunggangi misi untuk memperbaiki nama Florian Wirtz setelah dia gagal di Liverpool. Okay. Jadi pengen si Florian Wirtz itu pantas dihargain mahal. Jadi akibatnya mereka menggeser si Jamal Musiala ke posisi lainnya. Jadi salah satu yang disorotin juga itu, tapi si Nagelsmann tetap ya dia bahkan sekarang dia nggak mau mundur kan. Dia tetap bilang kalau dia masih terikat kontrak sampai 2028. Menariknya si Fabrizio Romano bilang Jurgen Klopp bersedia nih melatih Jerman. Jadi itu ya tinggal federasinya aja lah mau milih si Nagelsmann apa si Klopp. Kalau Belanda gue juga bingung nih siapanya. Belanda Siapa yang salah tuh Bang? Belanda kayak kurang pemain kreatif gak sih kalau gue lihat di lini tengah. Kan kalau dulu ada Sneijder, kalau sekarang mungkin Tierney Reinders, tapi dia juga nggak dimainin kan. Jadi kebanyakan terlalu ngandalin pemain dari sisi sayap ya. Maroko sementara di tengahnya backnya kan oke-oke juga. Ya kayak si Gaza bilang, materinya sebenarnya nggak terlalu kalah sama si Belanda, bahkan bisa dibilang
pemainnya setara tapi taktiknya lebih oke, ya Maroko lah yang melaju. Gokil. Tapi kemarin viral juga nih anaknya Patrick Kluivert bang. Oh, Itu pendapatnya gimana sih berdua? Jadi bawa-bawa yang timnas sama timnas penaltinya tuh sama loh. Dia kan pernah kena tiang juga tuh. Si Patrick. Arahnya juga sama. Terus ada yang bilang dia tuh nutup jersey karena ketahuan. Ada yang bilang juga bapaknya all in. Nah, itu juga. makin jauh lagi tuh. Oke, lanjut nih. Tapi itu kan Belanda dan Jerman kan tim besar gitu ya. Udah diunggulin sama banyak orang juga. Nah, kira-kira apa sih yang bikin mereka salah satu deh apa yang bikin mereka gagal gitu? Apa nih maksudnya? Satu hal, melaju ke babak selanjutnya dan lebih ulang duluan. Ya mungkin karena sebenarnya ketemu lawannya juga yang nggak bisa dianggap enteng. Mungkin dari sisi Paraguay misalnya pertama kan dia dibantai sama Amerika ya. Nah tapi habis itu permainannya membaik tuh dan dilihat juga permainannya solid. Terus kalau bertahan itu Paraguay kayak ada determinasinya, itu yang gue demen dari Paraguay. Jadi Jerman juga loyo-loyo banget kalau gue lihat permainannya kayak apa segitu. Nggak ada semangat. Nggak ada semangatnya ini ya, kayaknya. Nggak mau lolos apa gimana ini. Kalau Bang Gaza gimana ngeliatnya? Nggak tahu ya, kalau Jerman ya mungkin itu sih, dari pemainnya nggak ada semangat, secara taktik juga nggak nyatu dan nggak klop. Ya jadinya ya udah kombinasi antara semua keanehan aja dan ya udah akhirnya nggak bisa melangkah lebih jauh lagi di yang edisi kali ini sih kalau Jerman. Tapi Jerman Belanda kegagalan. Ngomongin soal kegagalan, tim Asia juga gagal. Salah satunya juga Jepang ya kan. Jepang Korea itu gimana tuh Bang? Wakil Asia. Udah Kalau ngomong gagal kan Asia ya cuma ngelolosin Jepang doang kan sama si ini Australia. babak gugur. Jadi menurut gue ya emang mungkin levelnya aja. Kalau dilihat misal kita mau superioritaskan Jepang nih karena kita Asia bersaudara, Nippon Jaya Asia. Tapi dilihat main lawan Brazil juga masih kurang sih, bertahan terus ya, akhirnya ya kebobolan. Apalagi Ancelotti itu kan pelatih yang terlihatnya tidak banyak taktik tapi tahu cara menang. Nah, itu siapa tuh? Kayak kita lihat di Madrid dia sempat kalah dulu sama Manchester City tapi bisa balikin keadaan. Nah, itu kan kemarin juga kalah dulu kan. Nah, itu juga keren sih Ancelotti di situ, walaupun permainannya kayak buang-buang aja ke depan. Kabelnya permainannya yang andalin skill individu kan Brazil itu. Nah, itu sih. Ya Jepang emang levelnya belum nyampe lah kalau menurut gua. Kalau Bang? Ya sebenarnya kalau tim Asia di Piala Dunia kali ini dibilang hancur juga nggak hancur sih, emang levelnya segitu aja kalau menurut gue ya. Kalau tim-tim Asia paling kalau dari Asia yang bisa diandalkan ya itu Jepang, mungkin sama Korea Selatan kali. Tapi ya Korsel ternyata gugur di fase grup. Jepang ya sialnya ketemu Brazil di 32 besar, meskipun ya masih bisa lumayan nahan lah kemarin lawan Brazil ya. Akhirnya kebobolan cuma menit akhir dan kalah. Cuman ya emang menurut gue levelnya segitu aja. Jadi kalau level Asia masih sementara belum top level banget lah. Hanya Jepang yang emang paling di atas lah sejauh ini. Tapi kan banyak juga nih yang bilang di friendly match sebelumnya mulai FIFA Piala Dunia ini Jepang sempat ngalahin Brazil juga kan. Tapi apakah ini Jepangnya yang udah bisa menandingi Brazil sebelumnya atau gimana nih Bang? Brazilnya yang emang udah balik jago lagi aja sih. Dan emang itu kan cuman friendly match ya jatuhnya ya, nggak serius-serius banget lah. Dan kalau nggak salah kehilangan beberapa pemain juga Brazil kan pas match itu, jadi emang nggak full tim. Dan ya sekarang ketemu nggak full tim juga sekarang sih, nggak ada Rafinha juga. Cuman ya kekuatan Brazil emang ya kayak gini. Atau Ancelotti lagi ngeliat dulu nih si Jepang mainnya gimana ya? Ancelotti itu kan salah satu pelatih yang beradaptasi menurut gua. Nah itu mungkin dia satu ya udah gue udah kalah tapi pas di pertandingan yang sesungguhnya gue bisa ngebalikin. Berarti bener dong kata itu coach yang botak itu nggak ada nggak ada persiapan dan kalau bisa dibilang Ancelotti bikin taktik, tapi kan kalau lu selama lu juara lu mau ngomong apa? bener Ya enggak? bener. Di Real Madrid kan udah dibuktiin. Tapi setuju nggak minim taktik? Enggak, Beliau mungkin ini.
dia taktiknya lebih ke adaptasi, jadi lebih nggak jelas gitu. Oke, nggak jelas. Kalau lu Bang setuju nggak nih? Jago ngelihat situasi lah kalau Ya, gua Ancelotti. ngeliat situasi. Nah, bicara Brazil lagi asik nih, ngomongin Neymar gimana nih, Bang? Lawan Jepang kan nggak main sama sekali nih. Jadi pendukungnya ya udah moral aja kali ya. Gitu, gimana tuh Bang? Emang Neymar kayaknya dipanggil ke Piala Dunia kali ini emang bukan Ngeramein buat doang bukan buat jadi andalan main di lapangan lah emang. Karena ya dari sebelum Piala Dunia juga ya emang cedera-cedera mulu. Di klubnya juga kan dia jarang main, cedera-cedera mulu. Jadi ya memang kayaknya ya itu buat dukungan moral aja sih dipanggil ke Brazil. Karena atau mungkin Ancelotti juga ada terpaksa kali ya dituntut sama supporter-supporternya. Atau nggak titipan? Itu kan sponsor. Bisa jadi kan? Bisa. jadi. Terus sebelum Piala Dunia kalau nggak salah kan rumornya Neymar nggak masuk di skuad juga kan. Iya. Cuman setelah banyak yang ngomong-ngomong supporter Brazil, pendukung Brazil minta Neymar, iya. ternyata masuk dia. Ya udah akhirnya dibawa dan ya bener kan jarang main juga sebenarnya. Kan Neymar kayak kalau di Indo kayak Beckham Putra nih, masuk diomongin nggak masuk keluar. Kayak gitu ya. Tadi kan Neymar pemain senior, Benar. pemain yang dia aja kalau lagi jeda yang minum itu dia kayak ngomongin ke teman-temannya, nggak cuma duduk doang, artinya dia berupaya terlibat. Apalagi kalau nanti di luar lapangannya kan pasti dia ngasih masukan lah sama Motivasi. bocil-bocilnya. Iya, ya. Itu kan Ini gua kan senior nih, anjay, si paling senior. kalau mau ngelewatin lawan tuh lu gocek. Iya. Ya itu walaupun nggak bisa ditepiskan kalau Neymar itu setelah bermain untuk Barca kan grafiknya menurun, apalagi ditambah dengan cedera ya udahlah, udah habis. Nggak perannya misalnya kalau dibilang kayak Ronaldo juga enggak, karena Ronaldo kan masih fit. Kan Ronaldo kan ada egoisnya. Ya kalau Neymar Apa nih? Egois nih guys. ya lah. Oke. Tapi percaya nggak sih lo Brazil bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau bahkan juara ke-6 kalinya gitu? Juara. Melihat sekarang gitu. Juara kalau dia melaju kan ketemu Inggris ya? Iya, next. Benar. Iya dong. Enggak Kalau maju lagi. Oh, oke. Ini ketemu Inggris. Saya Norwegia. Kalau ya sama Norwegia aja gue juga enggak. Nah, ini dia masalahnya ini. Kalau Norwegia aja gue gak terlalu yakin karena Norwegia itu kayak menurut gue faktor halannya sangat besar ya. Betul. Lu dikejar-kejar halan aja orang bisa Ngeri banget tuh, ada tuh video. kehilangan tuh bolanya ya kan, kayak kemarin gol lawan apa gitu. Nah, menurut gue agak meragukan kalau misalnya Brazilnya buntu. Ya sekali serangan balik sama Haaland disundul gol, udah kan menurut gue ya itu pinter-pinternya Ancelotti lagi nanti meramu taktiknya gimana. Abis dah tuh ya. Nah, kalau Bang Gazi gimana? Iya bener sih. Kalau untuk juara kemungkinan pasti ada kemungkinan lah. Semua tim pasti punya kemungkinan juara. Cuman ngelihat baganya juga Brazil akan lawannya kan lumayan lah ke depannya sampai ke final. Dan ya kayaknya sih bakal sulit, dan kalau untuk juara kayaknya enggak sih, karena top 3 kalau menurut gue masih ada Prancis, Spanyol sama Argentina lah, itu udah top 3 favorit juara menurut gue ya. Jadi kalau Brazil kayaknya masih agak susah sih kalau untuk juara. Dan so far sekarang Prancis kelihatan banget ya Bang. Hmm. Nah, udahlah, biarlah kasih dia gitu. Udah cukup. Gitu aja sih Bang. Tapi prediksi lu untuk Brazil lawan Norwegia minggu depan ya? Iya. Ya. Brazil Norwegia. Minggu depan berarti tayangnya kapan nih guys? Malamnya? Oh, sorenya. Jadi prediksi gimana nih? Masih bisa nih ya berarti. Masih bisa. Udah itu urusannya Bang Adi. Brazil Norwegia. Kayaknya masih menang Brazil sih, tapi gue dukungnya Norwegia. Wah, halan banget nih kayaknya. Berapa? Kalau skornya kayaknya tipis sih, 2-1 Norwegia. Kalau gue sih pengennya. Pengennya apa? Pengennya. Kayaknya bisa penalti juga sih. Bisa. Karena Bisa banget. Kalau penalti gue megang Brazil. Norway lah. Tuh. Kok gue di sini Brazil sendiri sih kan? Brazil lolos nanti sama Inggris juga kelibas. Tapi kadang gue percaya Ancelotti sih Bang, karena Lu terlalu Madrid. Lu terlalu Madrid. Iya, usaha netral nih guys. Bangsa lu. Karena beliau ini tuh punya kejutan-kejutan
Coba Ancelotti klub sebelum di Real Madrid di mana aja? Chelsea, Ya. AC Milan. Iya benar. Saking hebohnya nih guys. Udah pokoknya keseruannya kita lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih Bang Gaza dan Bang Johan. Dadah.